Saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali bersama Kabar Baik Channel. Kali ini saya akan berbicara tentang di mana doa yang pas, yang tepat apabila saya berdoa di gereja. Sekali lagi, saya mohon maaf, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya selalu mengalami suatu mukjizat di mana doa-doa saya selalu dikabulkan Tuhan. Maka saya buat channel ini tentang kesaksian. Dan kali ini saya akan berbicara tentang pengalaman saya, di mana saya setiap saat ke gereja, kalau ada acara misa di gereja, di mana doa yang pas saat saya harus menyampaikan kepada Tuhan. Baik, kita akan mulai, bahwa kita bersyukur kita mempunyai juru selamat Yesus yang luar biasa, yang memberikan kita jaminan hidup kekal. Maka kita juga harus selalu mengucap syukur kepadanya, juga harus mematuhi segala perintah dan larangannya. Kali ini kita akan berbicara tentang doa yang pas di gereja. Baik, sebagai penganut Katolik, kita akan melangsungkan perayaan misa tentunya di gereja. Dan ada cara-cara dan ada protokolernya. Di gereja, sebelum masuk gereja, ini sangat penting untuk dipahami buat adik-adik kita, anak-anak kita yang masih usia remaja, yang masih mencari jati dirinya, kadang masih ngambang. Semoga adik-adik semua bisa mendengarkan ini dan akan kembali menjadi anak Tuhan yang setia. Dan sebelum masuk gereja, di depan pintu gereja atau di samping atau di depan pintu gereja akan disediakan tempat air. Di situ tempat disediakan untuk air berkat. Tujuan daripada air ini yaitu untuk membersihkan diri kita. Ingat, jadi sebelum masuk gereja wajib mengambil air berkat. Karena sekali lagi saya katakan bahwa air ini tujuannya untuk membersihkan diri kita. Walaupun cuma setetes, tapi kita akan bersih karena kita akan melakukan tanda salib. Maka wajib mengambil air berkat untuk membersihkan diri. Setelah masuk ke dalam gereja, kita akan duduk dan akan mulai dengan acara misa, yaitu acara pembukaan. Setelah itu akan diawali lagi dengan doa tobat. Doa tobat yaitu kita mohon ampun kepada Tuhan untuk mengampuni kita dari segala dosa yang telah kita lakukan. Terus tentunya akan bertanya, kapan saya harus berdoa? Maka ingat, tadi kita udah membersihkan diri kita udah mengakui, kita udah bertobat atas segala dosa dan kesalahan kita. Maka saatnya perayaan Ekaristi. Di perayaan Ekaristi ini, itulah perayaan yang sangat sakral. Dalam perayaan Ekaristi ini butuh keheningan, harus hening. Dengan kata lain, gatal saja pun harusnya kita tidak boleh garuk lagi. Kenapa harus hening? Karena di situ Tuhan akan hadir. Kenapa Tuhan akan hadir? Karena di saat itu Tuhan dihadirkan untuk melakukan suatu mujizat, yaitu merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka kita harus konsentrasi penuh, fokus, karena di altar suci
Tuhan sudah hadir, maka fokuslah, berkonsentrasilah. Maka saat pemecahan roti dan anggur itu, Tuhan akan datang dan merubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan di mana doa yang tepat itu? Saksikan saja di video berikut. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah, inilah sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kita akan melakukan tanda salib. Sebutkanlah intensi doamu dengan berkata, ya Tuhan, apabila Engkau merubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus, ingatlah dan kabulkanlah doa-doaku. Maka sebutkanlah doa-doa apa yang akan kamu minta pada Tuhan yang udah berada di atas altar suci. Sebutkanlah doa-doamu dalam keadaan hening. Setelah itu lakukan tanda salib dan siap terima tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, itulah sepenggal cerita pengalaman pribadi saya yang selama ini saya lakukan. Jujur, selama ini setelah saya meluncurkan kisah-kisah nyata saya ini, banyak sekali saya mendapat telepon, lewat WA, lewat media sosial, lewat email yang menanyakan gimana sih kok bisa doanya selalu dikabulkan Tuhan. Moga-mogahan ini cukup membantu, dan sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah doa yang selalu saya lakukan. Apabila Bapak Ibu merasa apa yang saya lakukan ini bisa membuat lebih baik, share video ini agar makin banyak orang yang saat ini bimbang, yang saat ini kecewa karena doa-doanya nggak pernah diampuni, nggak pernah dikabulkan. Mari sebarkan, semoga dengan menyebarkan video ini berarti kamu telah menyebarkan kebaikan. Sekali lagi, dengan menyebarkan video ini berarti Anda telah menyebarkan kebaikan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.